Tiga pemain asli Malang yang menjadi bagian penting skuad Arema FC akan habis kontraknya di akhir musim Liga 1 2024-2025. Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah mereka akan dipertahankan oleh manajemen Singoedan atau dilepas untuk membuka ruang bagi wajah baru. Selama ini, Arema FC dikenal sebagai tim yang banyak mengandalkan putra daerah. Pemain asal Malang tidak jarang menjadi tulang punggung Singoedan dalam kompetisi Liga 1, mencerminkan identitas lokal klub yang kuat. Musim ini, di bawah arahan pelatih Joel Cornely, beberapa pemain asli Malang kembali menjadi andalan tim, menunjukkan performa konsisten dan kontribusi penting dalam permainan. Namun, mendekati akhir musim, beberapa nama tersebut akan menyelesaikan masa baktinya bersama Arema FC. Situasi ini memberikan tantangan bagi manajemen dan pelatih untuk menentukan langkah selanjutnya. Apakah mereka akan memperpanjang kontrak para pemain tersebut atau memilih jalan lain dengan mendatangkan pemain baru yang mungkin lebih segar dan sesuai dengan kebutuhan tim? Keputusan mempertahankan atau melepas para pemain lokal ini tidak hanya bergantung pada performa di lapangan. Manajemen Arema FC tentu akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kebutuhan tim, visi pelatih, dan tentunya anggaran klub. Dalam beberapa musim terakhir, Singoedan memang kerap memberikan kepercayaan besar kepada pemain-pemain asal Malang, yang tidak jarang menjadi simbol perjuangan tim. Dengan sisa waktu sebelum musim berakhir, Joel Cornely bersama tim manajemen Arema FC masih memiliki kesempatan untuk mengevaluasi secara mendalam. Para pemain yang kontraknya segera habis juga tentunya akan berjuang keras menunjukkan performa terbaik untuk membuktikan bahwa mereka layak dipertahankan. Lantas siapa sajakah tiga pemain asli Malang yang telah habis masa kontraknya bersama Arema FC di akhir musim Liga 1 musim ini? Jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru lainnya. Di urutan pertama, Jayus Haryono. Jayus Haryono, salah satu putra asli Malang, telah menjadi bagian dari skuad Arema FC dalam waktu yang cukup lama. Pemain berusia 27 tahun ini pertama kali bergabung dengan Singoedan pada tahun 2018 setelah direkrut dari Metro FC, sebagaimana tercatat di Transfermarkt. Sejak saat itu, Jayus menjadi salah satu pemain lokal yang memberikan kontribusi penting bagi tim. Namun, musim ini tampaknya tidak berjalan sesuai harapan bagi Jayus. Di bawah asuhan pelatih Joel Cornely, ia mulai kehilangan tempat dalam susunan utama Arema FC. Hal ini disebabkan oleh kehadiran dua pemain asing, Julian Guevara dan Pablo Oliveira, yang menempati posisi gelandang bertahan, posisi yang selama ini menjadi peran utama Jayus. Persaingan ketat dengan pemain asing tersebut membuat menit bermain Jayus semakin terbatas. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi kepercayaan dirinya, tetapi juga memberikan tantangan besar bagi Jayus untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pemain lokal yang layak diandalkan. Dengan kontraknya yang akan habis pada akhir musim Liga 1 2024-2025, masa depan Jayus bersama Arema FC kini menjadi tanda tanya besar. Jika situasi tidak berubah, kemungkinan besar Jayus akan memilih hengkang untuk mencari klub baru yang dapat memberikan kesempatan bermain lebih banyak. Langkah ini tidak hanya demi perkembangan karirnya, tetapi juga untuk menjaga performa optimal sebagai gelandang bertahan. Jika Jayus benar-benar meninggalkan Arema FC, kepergiannya akan menjadi kehilangan besar bagi klub, mengingat statusnya sebagai putra daerah dan loyalitasnya selama bertahun-tahun. Namun, langkah ini juga bisa menjadi peluang emas bagi Jayus untuk membuktikan kualitasnya di tempat lain. Bagi para supporter, keputusan ini tentu akan menjadi perhatian tersendiri. Akankah Arema FC mempertahankan salah satu talenta lokal terbaiknya atau melepasnya demi generasi dan pembaruan tim? Jawabannya akan terungkap menjelang akhir musim. Di urutan kedua, Dedik Setiawan. Dedik Setiawan, sosok yang dikenal sebagai Drogba-nya Arema FC, bukanlah nama asing bagi para supporter Singoedan. Pemain asal Malang ini telah menjadi bagian penting dari klub selama bertahun-tahun, menjadikannya salah satu figur yang identik dengan kebanggaan tim. Lahir di Malang 30 tahun lalu, Dedik telah menunjukkan kontribusinya di musim Liga 1 2024, mencatatkan 2 assist dari 9 penampilannya. Perjalanan karir Dedik bersama Arema FC dimulai pada tahun 2016, ketika ia direkrut dari Metro FC, dan klub ini menjadi pelabuhan terpanjangnya sebagaimana tercatat di Transfermarkt. Namun,
Kontrak Dedik dengan Arema FC kini berada di ujung jalan. Meskipun ia sempat memperpanjang masa baktinya pada tanggal 26 Juni tahun 2024, kontraknya akan berakhir di akhir musim 2024/2025. Situasi ini memunculkan spekulasi apakah Arema FC akan mempertahankannya atau membiarkan sang pemain hengkang. Sebagai pemain yang pernah menjadi ikon, Dedik masih memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan bagi Arema FC. Namun, di usia 30 tahun, klub mungkin mulai mempertimbangkan generasi di lini depan. Keputusan ini menjadi dilema bagi manajemen karena melepas Dedik berarti kehilangan salah satu pemain lokal yang sudah menyatu dengan identitas klub. Jika Dedik memilih bertahan, ia perlu membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi andalan di lini depan, bersaing dengan pemain muda maupun asing. Di sisi lain, jika Arema FC tidak memperpanjang kontraknya, Dedik memiliki peluang untuk menemukan tantangan baru di klub lain yang membutuhkan pengalamannya. Bagi Arema FC, keputusan ini akan sangat strategis, mengingat Dedik bukan sekadar pemain biasa tetapi juga simbol dari loyalitas dan semangat malang di tim. Akankah Dedik tetap menjadi bagian dari Singoedan, atau akan mencari jalan baru untuk melanjutkan karirnya? Waktu akan menjawab. Di urutan ketiga, Dendi Santoso. Dendi Santoso, salah satu pemain paling setia Arema FC, menghadapi kenyataan bahwa kontraknya bersama Singoedan akan segera berakhir. Sosok yang dikenal sebagai simbol loyalitas Malang ini telah menjadi bagian integral Arema sejak pertama kali diorbitkan dari akademi klub pada tahun 2004, sebagaimana tercatat di Transfermarkt. Memasuki usia 34 tahun, Dendi kini menghadapi tantangan berat untuk tetap kompetitif di lini depan Arema FC. Pada musim Liga 1 2024, ia hanya mencatatkan 3 penampilan dari total 11 pertandingan tim. Catatan ini memperlihatkan bahwa ia mulai sulit bersaing dengan pemain muda dan asing yang kini mendominasi lini serang Singoedan. Dengan kontraknya yang akan habis di akhir musim, Dendi memiliki 2 kemungkinan besar, bertahan sebagai bagian dari sejarah klub atau melanjutkan karirnya di tempat lain. Jika dilepas oleh manajemen, ia dapat mulai mencari klub baru yang mungkin memberikan kesempatan bermain lebih besar. Namun, meninggalkan Arema FC bukan keputusan mudah bagi seorang pemain yang telah menghabiskan hampir 2 dekade karir profesionalnya bersama klub ini. Di sisi lain, Dendi sempat menjadi sorotan publik akibat performanya yang dinilai tidak segarang masa-masa kejayaannya. Meski demikian, pengalaman dan pengaruhnya di ruang ganti tetap menjadi aset penting bagi tim, terutama dalam membimbing para pemain muda. Manajemen Arema FC kini dihadapkan pada pilihan, mempertahankan Dendi sebagai simbol loyalitas dan mentor, atau memberikan ruang bagi generasi di skuad. Sementara itu, Dendi juga harus menimbang langkah terbaik untuk karirnya ke depan, apakah tetap berjuang bersama Singoedan atau memulai petualangan baru di klub lain. Apapun keputusan yang diambil, Dendi Santoso akan tetap dikenang sebagai salah satu pemain yang paling setia dan berdedikasi dalam sejarah Arema FC.